皆さんこんにちは。ライラです。今回からなんと受け身系、刺激系、文法の授業を始めていきたいと思います。Di video ini saya akan membahas tentang ukemike dan seikike. Apa sih ukemike? Ukemike adalah bentuk pasif, sedangkan seikike adalah bentuk kausatif. Nah, seperti apa penggunaan dan perubahan-perubahan bentuk dari keduanya tersebut? Langsung saja, yang pertama itu bentuk pasif, ukemike. Nah, perubahan kata kerja grup 1, akhiran bentuk nai diubah menjadi reru. Nah, minasan kalau mau membentuk pasif, minasan harus merubah dari bentuk nai dulu. Nah, nai dicoret, diubah menjadi reru. Kalau minasan masih kaku dalam merubah bentuk nai dulu, minasan bisa dari abjad hiragana, dari baris I diubah ke baris A lalu ditambah reru. Contoh yang pertama, kaku, bentuk nainya kakanai, bentuk pasifnya kakareru. Yang kedua, yomo, bentuk nainya yomanai, bentuk pasifnya yomareru. Yang ketiga, fumo, bentuk nainya fumanai, bentuk pasifnya fumareru. Nah, selanjutnya kita masuk ke kata kerja grup kedua. Nah, grup kedua ini lebih gampang dan lebih mudah dibanding grup pertama. Minasang tinggal tambahkan rare sebelum kata mas. Contoh, homeru, bentuk nainya homenai, bentuk pasifnya homerareru. Yang kedua, miru, bentuk nainya minai, bentuk pasifnya mirareru. Yang ketiga, taberu, bentuk nainya tabenai, bentuk pasifnya taberareru. Selanjutnya kita akan membahas grup ketiga. Nah, kalau grup ketiga ini tidak ada rumus tertentu ya minasang. Jadi minasang harus menghafalnya semuanya. Yang pertama itu ada kiru, bentuk nainya konai, bentuk pasifnya korareru. Yang kedua, suru, bentuk nainya sinai, bentuk pasifnya sareru. Yang ketiga, motekiru. Nah, bentuk nainya motekonai, bentuk pasifnya motekorareru. Nah, selanjutnya kita akan membahas pola kalimat tentang bentuk pasif. Pola kalimat bentuk pasif yang pertama. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan ketika seseorang menerima aksi atau mengalami perbuatan dari orang lain. Nah, rumusnya, kata benda pertama, orang yang dikenai aksi, diikuti dengan partikel wa, lalu kata benda, pelaku, diikuti dengan partikel ni, lalu kata kerja pasif. Nah, bentuk pasif ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya di. Contoh, watashi wa sensei ni homeraremashita. Saya dipuji oleh guru. Selanjutnya, watashi wa okasan ni yobaremashita. Saya dipanggil oleh ibu. Nah, minasan kan sudah belajar tentang kalimat aktif ya, yang ibu memanggil saya. Masih ingat gimana? Nah, kalau ibu memanggil saya, okasan wa watashi o yobimashita. Nah, karena pola sekarang ini pola bentuk pasif, cara menggunakannya, watashi wa okasan ni yobaremashita. Saya dipanggil oleh ibu. Selanjutnya kita lanjut pola kalimat bentuk pasif yang kedua. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan perlakuan yang diterima atau bagian dari dirinya menerima aksi dari orang lain. Nah, bagian dari dirinya ini ada anggota tubuh atau benda. Pola ini umumnya menyatakan rasa terganggu atau bersifat merugikan. Nah, kalau yang pola kalimat bentuk pasif yang kedua ini ada rasa ketergangguan gitu ya. Rumusnya, kata benda pertama, orang yang dikenai aksi, diikuti partikel wa. Lalu kata benda kedua yaitu pelaku, diikuti partikel ni. Kata benda ketiga yaitu diikuti dengan partikel o, lalu kata kerja pasif. Nah, sama artinya yaitu di. Contoh, watashi wa inu ni asi o fumaremashita. Kakiku digigit seekor anjing. Nah, sensei, kalau
Watashi no asi wa inu ni fumaremashita. Itu bisa nggak sensei? Nggak bisa ya minasang. Kalau bentuk pasif yang mempunyai makna merugikan itu tidak bisa. Watashi no asi wa itu tidak bisa. Karena ini sudah subjeknya, subjek si orangnya itu harus di depan partikel wa. Sedangkan bendanya harus setelah pelaku. Nah ini ya, harus setelah pelaku. Nah jadi ini sudah ada rumusnya. Minasang jangan keluar dari rumus yang sudah ditetapkan. Begitu. Nah contoh yang keduanya. Watashi wa okasan ni daisuki na jashi o shiteraremashita. Majalah kesukaan saya dibuang oleh ibu. Nah itu pola kalimat bentuk pasif yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke pola kalimat pasif yang bentuk ketiga. Pola ini digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kegiatan yang sudah terjadi di suatu tempat tanpa mempersoalkan siapa pelakunya. Rumusnya kata benda satu yaitu tempat dengan menggunakan partikel D atau waktu dengan menggunakan partikel ni. Kata benda dua diikuti dengan partikel ga lalu kata kerja pasif. Artinya sama saja dia minasang. Contoh, Indonesia de Super Junior no konserto ga okonawaremasu. Akan diadakan konser Super Junior di Indonesia. Nah, ini minasang tidak usah mempersoalkan siapa nih yang mengadakan konser Super Junior di Indonesia. Nah, itu ya. Kalau pola kalimat bentuk pasif yang ketiga ini tidak mempersoalkan siapa pelakunya. Yang kedua, yaitu Hokkai no kaitei de sekkyu ga hakken sarete imashita. Nah, minyak tanah telah ditemukan di bawah Laut Utara. Hokkai te minasang shitemasu ka? Hokkai wa Laut Utara. Kaitei wa itu dasar laut atau di bawah laut. Sekkyu artinya minyak tanah. Nah, muzukashi kotoba ga dete kimashita ne. Oke. Nah, pola kalimat bentuk pasif ini sebenarnya ada 8. Kalau nggak salah ada 8. Tapi saya tidak bisa melanjutkan pola kalimat pasif bentuk keempat. Karena akan panjang ya minasang pembahasannya sampai 8. Mungkin next lain kali kita akan bahas. Karena saya akan membahas pola kalimat kausatif dulu. Nah, sisanya next kita bahas, oke? Selanjutnya ini kita lanjut bentuk kausatif. Nah, bagaimana caranya merubah kata kerja grup kausatif? Akhiran bentuk nai diubah menjadi seru atau abjad hiragana dari baris i diubah ke baris a lalu ditambah seru. Contoh dalam bentuk kamus iku, bentuk nai ikanai, bentuk kausatif ikaseru. Yang kedua kaku, bentuk nai kakanai, bentuk tiga kakaseru. Nah, yang ketiga yaitu kaeru, bentuk nainya kaeranai, bentuk kausatifnya kaeraseru. Nah, selanjutnya kita masuk ke grup kedua. Nah, ke grup kedua ini minasang tinggal tambahkan sase sebelum maskei, ne? Nah, contohnya neru, bentuk nainya nenai, bentuk kausatifnya nesaseru. Yang kedua, miru, bentuk nainya minai, bentuk kausatifnya misaseru. Yang ketiga, taberu, bentuk nainya tabenai, bentuk kausatifnya tabesaseru. Nah, selanjutnya kita masuk ke grup ketiga. Grup ketiga ini tidak ada rumus tertentu, minasang harus menghafalnya. Ya, yang pertama itu ada kiru, bentuk nainya konai, bentuk kausatifnya kosaseru. Yang kedua,
suru, bentuk nanya, shinai, bentuk kausatifnya, saseru. Yang ketiga, mottekiru, bentuk nanya, mottekonai, bentuk kausatifnya, mottekosaseru. Nah, selanjutnya kita masuk ke pola kalimat kausatif. Yang pertama ya, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan seseorang membuat orang lain melakukan sesuatu tindakan atau menyuruh. Nah, rumusnya kata benda pertama itu pelaku diikuti dengan partikel wa, lalu kata benda kedua yaitu sasaran diikuti dengan partikel o, lalu kata kerja kausatif intransitif. Nah, minasan masih ingat intransitif itu apa? Intransitif ini yaitu jidoshi. Nah, minasan masih ingat nggak pelajaran jidoshi tadoshi? Itu apa? Nah, kalau masih lupa-lupa ingat jidoshi tadoshi, minasan harus buka lagi pembahasan jidoshi tadoshi. Karena kalau misalnya minasan lupa-lupa ingat langsung masuk ke kausatif, kemungkinan akan membuat bingung minasan. Jadi, minasan review lagi tentang jidoshi tadoshi. Setelah minasan ingat, minasan bisa langsung ke pelajaran bentuk kausatif. Oke? Nih, kausatif ini memiliki arti menyuruh. Contoh yang pertama, Haha wa watashi o kaimono ni ikasemashita. Ibu menyuruh saya pergi berbelanja. Yang kedua, Joshi wa buka o kaigi ni suseki saremasu. Atasan menyuruh bawahan menghadiri rapat. Nah, selanjutnya sama seperti tadi memiliki makna menyuruh. Nah, rumusnya kata benda pertama yaitu pelaku diikuti dengan partikel wa, lalu kata benda kedua sasaran diikuti dengan partikel ni, selanjutnya kata benda objek diikuti dengan partikel o. Nah, selanjutnya kata kerja kausatif transitif. Nah, yang tadi intransitif, yang sekarang transitif. Apa transitif? Transitif itu tadoshi. Ya, minasan tadi. Transitif itu tadoshi. Lalu apa bedanya transitif dan intransitif? Yang membedakannya ini sasaran. Kalau transitif sasarannya itu menggunakan partikel ni, kalau intransitif sasarannya menggunakan partikel o. Ya, gitu. Artinya sama-sama menyuruh. Kita lihat contohnya yang pertama, Chichi wa watashi ni shigoto o tetsudawasemasu. Ayah menyuruh saya membantu pekerjaannya. Yang kedua, Haha wa kodomo ni Haha wa kodomo ni heya no soji o sasemasu. Ibu menyuruh anaknya membersihkan kamar. Nah, itu pola kalimat bentuk kausatif yang kedua. Selanjutnya kita masuk pola kalimat bentuk kausatif yang ketiga, yang memiliki makna mengizinkan. Ya, pola ini artinya mengizinkan. Nah, rumusnya sama seperti sebelum-sebelumnya, tapi maknanya berbeda yaitu mengizinkan. Contoh, Haha wa musuko asobi ni ikasemashita. Ibu mengizinkan putranya pergi bermain. Yang kedua, Joshi wa buka ni jiyu ni iken o iwasemashita. Atasan mengizinkan bawahannya menyampaikan pendapat dengan bebas. Nah, itu bentuk kalimat, pola kalimat kausatif yang ketiga. Sebenarnya ada lagi minasan bentuk kausatif yang meminta izin. Saya lupa mencatat di sini. Saya catat di sini aja manual ya. Kata kerja kausatif bentuk T di plus itadakemasen ka. Nah, ini pola kalimat yang meminta izin. Meminta izin. Nah, minasan kalau mau minta izin menggunakan pola kalimat kausatif bentuk T diiringi dengan itadakemasen ka. Contoh, minasan lagi di sekolahan. Kepalanya tuh sakit dan pengen cepet-cepet pulang kan kalau kepalanya sakit.
Gimana tuh cara dalam bahasa Jepang meminta izin ke guru? Misal, sumimasen, sensei, atama ga itai no de, chotto soutai sasete itadakemasen ka? Sensei, kepala saya sakit, bolehkah saya pulang lebih awal? Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, untuk pembahasan ini sudah selesai ya minasang. どうですか? 皆さん大丈夫でしょうか? この文法の授業はすごく難しいかもしれませんが、一緒に頑張っていきましょう。Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa. Bye-bye.